Asia Tenggara sedang memasuki fase ketidakstabilan baru. Bukan karena perang besar antar blok, melainkan karena konflik lama yang kembali aktif dalam kondisi politik yang berubah. Di perbatasan Thailand dan Kamboja, kekerasan kembali pecah setelah gencatan senjata gagal bertahan. Ini bukan sekedar insiden perbatasan. Ini adalah ujian. Apakah kawasan ini masih mampu mengisolasi konflik? Atau justru sedang kehilangan mekanisme penahan eskalasi? Aktor utamanya jelas, Thailand sebagai kekuatan regional menengah dengan keunggulan militer dan Kamboja sebagai negara yang secara struktural lebih lemah namun terikat oleh tekanan politik internal. Momen ini krusial karena untuk pertama kalinya dalam konflik modern mereka, salah satu pihak mulai berbicara bukan soal stabilisasi, tetapi soal melumpuhkan kemampuan lawan di masa depan. Konflik ini berakar pada satu masalah klasik, perbatasan yang tidak pernah benar-benar selesai. Sejak era kolonial, garis batas Thailand-Kamboja ditetapkan secara ambigu, terutama di wilayah yang syarat situs budaya dan simbol sejarah. Selama puluhan tahun, sengketa ini dikelola dengan level rendah. Cukup panas untuk mobilisasi politik, tapi cukup dingin untuk dihindari menjadi perang terbuka. Pola ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena perubahan peta atau sumber daya baru, melainkan karena perubahan iklim politik domestik. Nasionalisme tumbuh di kedua negara, dan isu perbatasan kembali diangkat dari arsip lama menjadi alat konsolidasi politik. Ketika gesekan kecil berubah menjadi korban jiwa pada pertengahan 2025, eskalasi menjadi hampir otomatis. Gencatan senjata sempat dicapai dengan tekanan eksternal, namun tidak menyentuh akar persoalan. Konflik tidak diselesaikan, hanya ditunda. Dan ketika penundaan itu berakhir, eskalasi berikutnya justru datang dengan intensitas yang lebih tinggi. Yang perlu dipahami adalah ini bukan konflik baru yang tiba-tiba muncul. Ini adalah konflik lama yang kembali aktif karena situasi politiknya telah berubah. Jadi fokusnya bukan pada insidennya, tetapi kepada momentum yang membuat konflik ini sulit dihentikan. Di pihak Thailand, negara ini bukan hanya bertindak sebagai entitas nasional, tetapi juga sebagai koalisi kepentingan. Militer memiliki posisi institusional kuat. Elit politik sipil bergantung pada legitimasi keamanan. Dan opini publik nasionalis memberi ruang sempit bagi kompromi. Kepentingan jangka pendeknya adalah menjaga citra kendali dan superioritas. Kepentingan jangka panjangnya adalah memastikan tidak ada ancaman militer aktif di perbatasan timur. Kamboja berada pada posisi yang lebih kompleks. Secara militer, negara ini sadar akan ketimpangan kekuatan. Namun secara politik domestik, ruang yang terlihat mengalah hampir tidak ada. Kepemimpinan di Phnom Penh menghadapi tekanan dari elit nasionalis dan jaringan patronase internal yang bergantung pada narasi kedaulatan. Bagi Kamboja, pertahanan secara simbolik menjadi sama pentingnya dengan bertahan secara militer. Di luar dua negara ini, ada aktor regional dan global yang berperan sebagai penahan, bukan penentu. Amerika Serikat, beberapa negara ASEAN, dan mediator regional berusaha menjaga konflik tetap terbatas, bukan menyelesaikannya secara struktural. Thailand dan Kamboja tidak bergerak sebagai satu negara yang rasional.
Di dalamnya terdapat keputusan elit, militer, dan opini publik nasionalistik. Kepentingan domestik inilah yang membuat kompromi mahal secara politik. Inilah bagian kunci. Konflik ini bergerak bukan karena salah perhitungan semata, tetapi karena trade-off politik yang terkunci. Thailand memiliki keunggulan militer, tetapi setiap langkah eskalasi membawa biaya reputasi regional dan resiko perang asimetris jangka panjang. Namun menahan diri juga membawa resiko politik domestik, terlihat lemah, ragu, atau gagal memanfaatkan momentum. Kamboja menghadapi trade-off yang berbeda. Eskalasi terbuka hampir pasti merugikan secara militer. Namun deeskalasi sepihak berisiko memicu krisis legitimasi internal. Dalam struktur negara dengan institusi sipil yang lebih lemah, narasi perlawanan menjadi alat stabilisasi politik. Ada juga hambatan institusional. Mekanisme ASEAN tidak dirancang untuk konflik bersenjata aktif antar anggota. Prinsip non-interference membatasi tekanan kolektif. Artinya tidak ada struktur regional yang benar-benar mampu memaksa kedua pihak berhenti. Secara ekonomi dan keamanan, kawasan ini saling terhubung, tetapi tidak cukup terintegrasi untuk menciptakan biaya instan yang mematikan eskalasi. Konflik bisa berlangsung di wilayah terpencil tanpa langsung mengganggu pusat ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek. Ketika Thailand mulai berbicara tentang menghancurkan kemampuan militer Kamboja, itu menandai pergeseran mekanisme dari deterrence menuju coercion, dari menjaga garis batas menuju mengubah keseimbangan jangka panjang. Di titik ini konflik berjalan karena trade-off, bukan emosi. Thailand lebih kuat, tapi setiap eskalasi selalu punya implikasi jangka panjang. Kamboja lebih lemah. Untuk itulah mereka perlu bertahan secara simbolik. Risiko terbesar bagi Thailand bukan kekalahan militer, melainkan terjebak dalam konflik asimetris berkepanjangan. Ketimpangan kekuatan justru mendorong pihak lemah beradaptasi. Ranah perbatasan yang sulit, penggunaan ranjau, drone sederhana, dan taktik gerilya menciptakan konflik yang mahal secara politik dan moral. Bagi Kamboja, batas geraknya jelas. Kapasitas militer terbatas dan ketergantungan ekonomi regional membuat konflik total tidak berkelanjutan. Namun tekanan internal dapat mendorong keputusan yang tidak rasional secara strategis. Tekanan internasional ada, tetapi fragmentaris. Tidak ada satu aktor yang bersedia atau mampu menekan Thailand secara keras tanpa risiko politik lain. Masalah utamanya tidak ada aktor yang benar-benar bebas bergerak. Thailand dibatasi oleh risiko konflik asimetris. Sementara Kamboja dibatasi oleh kapasitas negara. Jika konflik ini meluas, Asia Tenggara menghadapi preseden berbahaya. Konflik terbuka antar anggota ASEAN yang tidak segera diredam. Ini merusak kredibilitas kawasan sebagai zona stabilitas. Jalur perdagangan regional, investasi lintas batas, dan persepsi resiko politik akan terpengaruh. Secara global, dampaknya tidak langsung, tetapi signifikan dalam konteks rantai pasok Asia. Investor tidak hanya melihat lokasi konflik, tetapi pola penyelesaiannya. Konflik yang berulang tanpa resolusi menurunkan kepercayaan jangka panjang. Jika konflik ini melebar, yang rusak
bukan hanya dua negara ini saja. Kredibilitas, stabilitas Asia Tenggara ikut dipertaruhkan. Bagi investor, ketidakpastian regional selalu dianggap sebagai satu paket. Bagi Indonesia, konflik ini bukan isu jauh. Stabilitas Asia Tenggara adalah prasyarat utama bagi arus investasi, pariwisata, dan perdagangan regional. Gangguan persepsi stabilitas akan memukul kawasan secara kolektif, termasuk Indonesia. Secara diplomatik, Indonesia berada dalam posisi unik, cukup besar untuk didengar, tetapi tidak dianggap mengancam. Tekanan lunak, fasilitasi dialog, dan dorongan mekanisme regional yang lebih substantif menjadi kepentingan langsung Jakarta. Dalam konteks supply chain dan tenaga kerja, eskalasi berkepanjangan dapat menggeser arus investasi regional, baik sebagai risiko maupun peluang, tergantung kesiapan Indonesia merespons. Bagi Indonesia, ini bukan urusan orang lain. Stabilitas kawasan adalah fondasi ekonomi kita sendiri. Jadi kita di sini bukan memilih pihak, tetapi menjaga bagaimana agar konflik ini tidak merusak arsitektur regional. Konflik Thailand-Kamboja bukan konflik baru, tetapi kini bergerak dalam konteks politik yang berbeda. Nasionalisme mempersempit ruang kompromi. Ketimpangan kekuatan menciptakan ilusi solusi cepat. Dan lemahnya mekanisme regional membuat eskalasi sulit dihentikan secara struktural. Ini bukan soal siapa benar atau salah, tetapi soal bagaimana konflik lama ketika bertemu tekanan politik baru bisa berubah menjadi krisis regional. Jendela untuk deeskalasi masih ada, tapi semakin sempit dan semakin mahal biayanya jika gagal dimanfaatkan. Konflik ini belum selesai, tapi arahnya sudah terlihat. Terima kasih telah menonton Peta Kuasa. Ikuti terus episode-episode berikutnya, karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.